君の誠意にしてもらいたいんだよ、僕は。 Pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menceritakan film yang berasal dari negeri Sakura. Ini pasti nih. Dan diperankan oleh aktris kebanggaan dan kesayangan kita semua nih. Ya, ialah sang fenomenal, yaitu Mbak Meguri Fujiwara. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman barang. Dan nahasnya, saat ia mengirimkan barang secara tidak sengaja, Bibi Megu memecahkan barang customernya. Di samping harus mengganti rugi barang tersebut, sang customer malah menuntut lebih kepada Bibi Megu. Nah, apakah yang akan terjadi? Bertanya-tanya terus ya. Oke lah, tanpa berlala-lala lagi, yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Au! 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 Di awal scenes, kita akan diperlihatkan keretakan truk pengirim barang yang dikendarai oleh Mbak Imut-Imut dan Gondal-Gandul. Ya, ialah Mbak Meguri Fujiwara. Diceritakan, ia bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman barang, yang pada saat itu, ia telah sampai di tempat tujuan. Sesampainya di depan rumah, si pemilik rumah itu langsung membuka pintu dan memperkenalkan dirinya. Lalu Mbak Megu pun meminta sang pemilik rumah untuk memberikan tanda tangan di surat tanda terimanya. Akan tetapi sialnya, saat ingin mengambil pulpen, Mbak Megu yang tidak kuat menahan paket itu dengan kedua tangannya, secara tidak sengaja menjatuhkan paket tersebut, yang ternyata isinya adalah barang pecah belah. Pada malam harinya, senior Mbak Megu yang bernama Hasuma memperingatkan rekan kerja juniornya untuk lebih berhati-hati agar tidak lagi membuat kesalahan. Mereka berdua saat itu diceritakan berniat untuk kembali ke rumah customer kemarin, guna meminta maaf dan membawakan sesuatu untuk mengganti kerugian tersebut. Setelah sampai di rumah customer tersebut, saat itu customer pun langsung membukakan pintu. Hasuma pun langsung meminta maaf dan memberikan barang pengganti kepada customer. Nah, dari sinilah pokok permasalahan dimulai. Lalu sang customer meminta Hasuma untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan ia ingin membicarakan hal itu secara empat mata dengan Mbak Megu, dengan beralasan karena Mbak Megu lah yang memecahkan barangnya. Ya, karena hanya berduaan dengan Mbak Megu, rencana busuk si customer pun mulai terungkap. Ternyata customer tersebut meminta agar Mbak Megu memberikan secara gratis donat rasa coklat yang terkenal hangat kepadanya. Bibi Megu hanya bisa berpasrah saat kue donatnya diudak-udak oleh customer tersebut. Nah, itu ya. 君の誠意にしてもらいたいんだよ、僕は。 Sesaat setelah selesai melakukan ceplak-ceplok, Hasuma pun merasa kebingungan melihat Mbak Megu yang keluar dengan senyuman hangatnya. Hasuma pun langsung bertanya apakah yang telah dilakukan oleh Mbak Megu. Akan tetapi Mbak Megu dengan tersipu malu mengatakan bahwa hal itu adalah rahasia resep dapurnya dan akan memberitahukannya suatu hari nanti. Singkat cerita, keesokan harinya, saat ini Hasuma tidak masuk bekerja karena ia divonis mengidap penyakit cacar air. Terlihat Mbak Megu pun mengantarkan paket hanya dengan seorang diri. Setelah menandatangani surat tanda terima, customer kedua ini pun berterima kasih kepada Mbak Megu dan bersiap ingin kembali ke kamarnya. Di sanalah Mbak Megu yang beranggapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik dalam hidupnya, dan berbekal experience yang didapat kemarin dengan malu-malu kucing, Mbak Megu pun mengatakan kalau ia akan memberikan jasa tambahan free ongkir untuk berklokat-kloket dengannya. Mendengar jasa tambahan unik tersebut, sang customer yang tidak punya kesibukan ini pun langsung bergas mencari alasan dan mengatakan kalau ia akan mengirimkan barang lagi esok hari. Dari sini, Bibi Megu pun mulai berpikir, jika semakin banyak pengiriman barang secara tidak langsung, Bibi Megu akan banyak mendapatkan nutrisi batang singkong. Di sana, sang customer bersorak ria mengatakan kalau ia akan mengirimkan semua barangnya. Sehingga Mbak Megu pun harus menerima sodokan bertubi-tubi dari customer tersebut.
Kemudian Asuma pun bertanya, kenapa jadwal pengiriman perusahaan mereka yang meningkat sangat pesat. Seketika Mbak Megu pun kaget mendengar pertanyaan tersebut. Dengan pertimbangan yang matang, ia pun mengatakan semua keuntungan lebih yang mereka dapat selama ini karena kinerja baik Mbak Megu yang siap menyodorkan kue donat kepada para customernya. Mendengar pernyataan itu, si Hasuma pun langsung menangkap, menyergap, dan melumat gunung kembar Mbak Megu yang gondal gandul. Londol 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 londol. 深いって言ってくれるんです。これなんです。 Lanjut cerita, di suatu pagi yang cerah, karena mengetahui Mbak Megu sudah memangsa pria sekabupaten, Asuma yang merasa kelakuan Mbak Megu yang sudah semakin menjadi-jadi, ia pun memperingatkan Mbak Megu kalau perusahaan mereka bisa terancam dituntut, dan mereka berdua pun bisa saja langsung dipecat. Namun Mbak Megu yang merasa kalau ia sudah mempunyai banyak langganan, ia pun mengatakan kalau Asuma berbicara seperti itu hanya karena Asuma yang belum pernah merasakan sedotan kue donat dari Bibi Megu. Mendengar hal itu, seketika pendirian dan keyakinan Hasuma pun tergoyahkan saat Bibi Megu menawarkan layanan VIP untuknya, sembari mengelus-elus lele jumbonya yang berkumis tebal. Dengan bermodalkan kasur busa dan tekad yang kuat, dua orang terlalu banyak kesibukan ini langsung melecehkan adegan bertaki-taki rumbanya sambil menikmati pemandangan lalu lintas dan sinar mentari pagi yang begitu cerah. Dan film pun berakhir dengan karir Mbak Megu yang semakin hari semakin cemerlang. Hingga kue donat rasa coklat Bibi Megu pun harus dilumat habis oleh dua orang pria sekaligus. でも皆さんお揃いでしたら。せっかくだからいいのこれ。 Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah pakailah masker jika keluar rumah. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios. Kan hiu mangap mangap. Thank you ngap.